Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah. Yeay. Di sini siapa sih yang nggak pengen cita-citanya pengen punya rumah? Angkat tangan, Bu. Tapi kadang-kadang yang namanya takdir ya tidak sesuai dengan kenyataan ataupun impian kita. Kadang-kadang keadaan mengharuskan kita untuk tinggal sama mertua, masih tinggal sama orang tua, masih satu atap sama kakak ipar, adik ipar ya kan. Tapi mau nggak mau gimana caranya ya? Aku pengen banget punya rumah. Mendingan aku nyicil rumah atau aku ngontrak dulu ya. Nah gimana tuh? Makanya tema kita pada pagi hari ini adalah nyicil rumah biar berkah. Nah kita akan belajar bersama dengan guru-guru kita tentunya. Tapi akan ada bintang tamu spesial. Ada Prof. Syafei Antonio. Assalamualaikum Prof. Beliau ini adalah pakar ekonomi syariah. Masya Allah. Silakan Prof. Jadi hari ini kita belajar tuh spesial banget ya jamaah. Bersama dengan Prof. Ada Ustaz Maulana. Warahmatullahi Ada wabarakatuh. Habib. Masya Allah. Prof. Berbicara tentang ekonomi syariah nih Prof ya. Sebenarnya sedikit aja Prof. Apa sih yang membedakan ekonomi dengan ekonomi syariah? Sedikit aja Prof. Ekonomi syariah itu adalah segala kegiatan komersial kita, baik dari sisi produksi, distribusi, konsumsi, demikian juga pembiayaan, tapi berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ada berdasarkan Al-Quran yang sunnah. Dan harapannya bukan hanya saja ingin sejahtera di dunia, tapi bagaimana selamat sampai akhirat. Kan Itu. ada pembangunan, Betul. oke, yang penting kita untung, yang penting kita banyak, tapi ternyata tidak berkah. Na'udzubillah min dalik. Tujuan kita bagaimana fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah Masya insya Allah itu tercapai dengan ekonomi syariah. Itu yang bakal kita bahas pada pagi hari ini. Terima kasih Amin. Prof, Sama-sama. silahkan. Nah sekarang kita pertama-tama akan belajar dulu sama Habib. Assalamualaikum Habib, apa kabar? Alhamdulillah. Semangat banget nih pulang dari puncak kayak ini Habib ya, Masya Allah. Ngajian biasa Jumat Sabtu Minggu di sana. Masya Allah. Bib, berbicara tentang tempat tinggal Bib. Alhamdulillah kita ngeliat rumahnya Habib bagus. Di Jakarta punya rumah, di puncak punya rumah. Masya Allah, tabarakallah, mau atau lah Bib. Kita juga begitu. Jadi gimana nih Bib syarat agar rumah bisa jadi berkah? Pertama-tama tuh apa sih yang harus kita lakukan Bib? Mohon tausiahnya. Ya akhir Caca, Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Summa fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat wal afiyah, yang insyaallah penonton di rumah dan penonton di studio mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita, bisa diamalkan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ingat, ketika seseorang membeli rumah, maka gunakanlah uang yang halal, yang berkah, yang didapatkan dengan cara yang baik, didapatkan dengan cara yang ma'ruf. Wa ahalallahul bai'ah wa haramu riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Jadi maknanya apa? Maknanya adalah gunakanlah uang yang halal, bukan uang riba, bukan uang nyolong, bukan uang hasil mencuri, ataupun uang yang didapatkan dari hasil nipu orang. Sehingga apa? Rumah tersebut tidak ada keberkahan di dalamnya dan penuh dengan apa? Dengan hal-hal yang tidak baik. Jauh dari kebaikan, jauh dari keberkahan, timbul permasalahan, tidak nyaman, tidak tenang, keributan yang terjadi. Dan membuat apa? Membuat segala sesuatu dalam rumah tersebut tidak ada kebaikan. Susah untuk ibadah, susah untuk sholat, apalagi bangun malam. Susah untuk baca Quran, susah untuk membuat majlis ta'lim bahkan. Menuntut ilmunya Allah. Sehingga apa? Jauh daripada kebaikan. Akhirnya apa? Istri kurang ajar terhadap suaminya, anak kurang ajar terhadap orang tuanya, dan tidak menjadi kebaikan dan keberkahan. Dan intinya adalah janganlah kalian membangun rumah apalagi dengan uang riba. Sehingga apa? Tidak jelas, tidak akan ada kebaikan di dalamnya dan tidak ada yang di dalamnya penuh dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala.
mau dibacain Al-Quran, mau di ngajiin, mau diapain lagi. Tapi duitnya duit riba. Dan dia tahu dengan duit riba. Oleh karena itu minta ampunanlah kepada Allah. Sehingga apa? Sehingga Allah jadikan kebaikan dan keberkahan di dalam rumah tersebut. Dan tentunya uang yang halal akan menjadi sebuah kebaikan dan kenikmatan, ketenangan. Mudah untuk ibadah kepada Allah, mudah untuk membaca Al-Quran, mudah untuk qiyamul lail, mudah untuk menuntut ilmunya Allah di dalam rumah tersebut. Dan menjadi kebaikan di dalamnya, itu rumah yang halal, menjadi berkah, penghuninya, tempatnya, dan juga apa? Dan juga di dalamnya menarik kepada kebaikan-kebaikan. Jadi salah satu caranya menjadi rumah berkah itu adalah aktivitas di dalamnya itu. Intinya adalah cari yang halal, yang berkah, dan aktivitas di dalamnya. Aktivitas dalamnya. Baik Bib, terima kasih jazakallah khair. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Luar biasa, Masya Allah. Jadi jangan sampai rumah kita yang kita tinggal di dalamnya nggak kita ngaji ya Bib ya. Jadi aktivitas di dalamnya itu perlu digarisbawahi. Nah ini sekarang kita ada video nih tentang apa sih? Ternyata banyak masyarakat loh yang berpenghasilan rendah tapi bisa membeli rumah subsidi. Seperti apa ini dia? Dalam konferensi pers bersama Menteri PKP Maru Arar Sirait dan Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, Kepala BPS Amalia Andi Ninggar meluruskan kebingungan masyarakat tentang syarat beli rumah bersubsidi. Ia menjelaskan bahwa 14 juta rupiah adalah batas maksimal gaji masyarakat di zona 4 termasuk wilayah Jabodetabek. Begitupun di zona atau wilayah lain, batas maksimal yang digunakan untuk kriteria pembelian rumah subsidi pemerintah. Masyarakat yang memiliki gaji di bawah angka tersebut berhak membeli rumah subsidi. Masya Allah, tabarakallah, kita doakan ya pemimpin-pemimpin kita benar-benar bisa mengambil kebijakan yang betul-betul berpihak kepada masyarakat. Bukan buat kepentingan golongan atau kepentingan seseorang. Masya Allah, tabarakallah. Ustadz Syam, boleh dong. Kalau mau bertanya sama Ustadz Syam nih, misal nih Ustadz Syam. Kalau Ustadz Syam mendingan nyicil rumah atau ngontrak? Kontrak. Gitu. Tapi banyak orang yang berpikiran, daripada ngontrak aku mendingan nyicil rumah. Dari mana pikiran itu? Nggak tahu, kata kreatif. Kata kreatif nih, katanya sih begitu Ustaz. Ini bagaimana dan gimana cara kita bisa nyicil rumah tapi kita terlepas dari riba? Mohon tausiah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru kami Pak Prof, Ustadz Maulana, Habib Utsman serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 130. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Allah. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. Allahumma arhamna bil Quran. Menurut para mufassir, inilah ayat pertama yang turun mengenai larangan untuk mengambil keuntungan dalam hutang piutang alias riba. Inilah ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi SAW dan seluruh para sahabatnya yang pada saat itu banyak yang baru masuk Islam untuk diingatkan jangan mengulangi kebiasaan ketika jahiliyah. Kenapa? Mereka pada saat masih jahiliyah, masih kafir pada saat itu, mereka ikut membiayai perang Uhud pada saat itu, lalu mereka mengambil keuntungan dari hutangnya pasukan-pasukan kafir pada saat itu. Lalu ditegur ketika sudah masuk Islam, asas daripada hutang piutang itu bukan mengambil keuntungan, tapi saling membantu, saling tolong menolong. Maka jikalau pertanyaannya bagaimana dengan orang-orang yang hendak memiliki rumah tapi dengan skema cicilan, maka jawabannya cicilan itu boleh dalam Islam. Cicilan boleh dalam Islam. Bagaimana solusinya? Paling bagus kalau menggunakan dua arah antara penjual dan pembeli saja. Maka ini besar kemungkinan tidak mengandung riba. Saya mau beli, di situ jual harga cicil, saya bayar dengan harga cicil. Sehingga ada dua yang terlibat saja. Ternyata sekarang ada sistemnya KPR, melibatkan pihak ketiga. Boleh-boleh saja, tapi skemanya mesti dengan skema syariah. Apa ini skema syariah? Nanti jelaskan lebih lanjut
oleh guru kita Profesor Syafi'i. Tapi yang jelas mesti ada daripada label syariahnya. Syariah sesuai dengan syariat yang telah diatur oleh agama kita. Karena kita pengennya bukan hanya punya rumah di dunia, tapi pengen juga punya istana di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau pertanyaan tadi lebih baik mana kalau ditanya mau ngontrak atau punya rumah, tapi kalau nggak nyicil dari sekarang, kalau nggak pakai jalan darurat dari sekarang, gimana mau punya rumah? Ini sama seperti rayuannya iblis kepada Adam. Kalau kau tidak makan buah khuldi, kau tidak abadi di surga. Wah, ini bahaya ini. Sama dengan rayuannya orang-orang kepada gensi-gensi sekarang. Kalau kau tidak pacaran, kau tidak bakal menikah. Ini kan rayuan-rayuan yang tidak masuk akal nih. Bagaimana kau kenal dia kalau kau tidak pacaran? Nah, ini bahaya. Rayuan-rayuan yang ternyata menjerumuskan seseorang di dalam kesalahan. Naudzubillahi min dzalik. Jadi kalau Ustadz Syam ngontrak atau nyicil rumah, ngontrak dulu nggak apa-apa ya? Kontrak dulu nggak apa-apa sembari menabung supaya bisa membeli rumah. Kecuali nyicilnya bisa dengan skema syariah, nyicil. Nyicil silahkan. Baik, jazakallah khair. Iya. Ustadz Syam. Masya Allah, kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Ini masih banyak banget ya pertanyaan-pertanyaan tentang nyicil rumah. 20 tahun, 30 tahun, terus tiba-tiba kalau kita meninggal di jalan gimana dan lain-lain. Wah pokoknya banyak banget. Abis ini kita akan masih mendalami lagi masih dengan tema kita nyicil rumah biar berkah. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah! Oh jamaah!